Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai salib. Salib itu dari kayu yang keras, dan kayu ini menjadi kayu yang seperti besi. Dan saudara-saudari yang terkasih, beratnya kayu ini terasa dibandingkan kayu-kayu yang lain. Saya mempunyai salib ini dengan korpus, tetapi kadang saya tergeletakkan begitu saja, tidak saya hormati. Padahal di situ kata orang itu ini adalah simbol penyelamat. Tetapi bagi saya ini juga perantara untuk sampai kepada Yesus, karena mengingatkan saya akan Tuhan yang tersalib. Saudara-saudari, hari ini kita bersama gereja memperingati Santa Cecilia. Santa Cecilia menjadi martir, memikul salib sebagai orang pengikut Kristus, dan dia kemudian dibunuh oleh pemerintahan Roma pada zaman mereka masih anti pada kekristenan. Dan kemudian bacaannya bicara tentang keindahan. Banyak orang Yahudi di Bait Allah melihat keindahan bangunan Bait Allah itu. Tetapi Yesus mengatakan, akan hancur bangunan Bait Allah itu, dan tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu yang lain. Para murid bertanya, bila manakah itu dan apa tanda-tandanya? Akan ada orang yang menyesatkan. Ada yang mengatakan akulah dia. Ada yang mengatakan waktunya telah tiba. Tapi kamu jangan ikut karena ada tanda-tanda. Jangan kaget kalau ada pemberontakan, peperangan. Karena itu semua harus terjadi sebelum segalanya terjadi. Sebelum anak manusia datang. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak sekarang, anak-anak kecil kalau ditanya, kamu besok mau jadi apa? Pengen jadi YouTuber. Karena seakan-akan YouTuber itu gajinya banyak, sukses, terkenal, tetapi tidak bekerja keras. Padahal mereka juga bekerja keras di balik itu. Bagaimana mengumpulkan pendukung. Dulu mungkin mudah, tidak sesulit sekarang karena saingan sekarang sudah banyak sekali. Tetapi itu juga suatu perjuangan. Orang, anak-anak muda kadang kepengennya cepat, semua tanpa kerja keras, tanpa perjuangan, tanpa salib. Yesus hari ini mengingatkan bahwa yang indah-indah tanpa salib akan dihancurkan. Yang nampaknya sukses itu semua semu, karena semua kesuksesan, kebangkitan, kebahagiaan harus ada salib. Tanpa salib, ini ajaran kekristenan, maka kita tidak akan mendapatkan buah kebangkitan yang sungguh-sungguh bisa dirasakan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan salib kita akan berjuang dengan segala kesulitan, peperangan, penolakan, dengan segala cibiran, bullying, semuanya akan terjadi. Tetapi ketika kita bertahan, semuanya akan ditunjukkan. Salib itu membawa kebahagiaan kita. Saya teringat pada seorang yang sukses di dalam perdagangan. Dia awal, bahkan sekolahnya pun tidak terlalu tinggi. Dia juga mungkin dulu di SD kelihatannya sering tidak naik kelas, artinya dianggap atau dicap bodoh, tidak naik kelas. Kemudian akhirnya menjadi murid yang mogol karena dari keluarga miskin, tidak bayarnya juga susah, maka dia mungkin hanya lulus SD. Boro-boro sekolah untuk hidup aja keluarganya susah pada waktu itu. Tapi ketika dia mulai berusaha, pelan-pelan dia mengamati, dia mempunyai jiwa bisnis. Dia mencoba untuk berjualan ikan.
pelan-pelan mengambil dari pantai, membawa sedikit untuk diperdagangkan dengan sepeda, kemudian juga dijual dengan motor, ambil motor hanya 1-2 keranjang kanan kiri, kemudian masuk keliling-keliling tidak malu-malu, dan itu sampai beberapa bulan. Bahkan perintisannya ini harus perjuangan, salib, tidak malu, kadang rugi kalau tidak laku karena tidak punya pendingin. Lalu kemudian lama-lama mulai muncul kelompok-kelompok reseller, kelompok-kelompok pembeli dan yang mau di story harian. Maka dia pelan-pelan mulai berhasil. Bahkan ketika semakin berkembang, semakin lama, dia harus membeli mobil untuk membawa ikan-ikan itu. Dan kemudian tidak perlu keliling lagi, karena begitu sampai di satu tempat, sudah habis diambili oleh pedagang-pedagang reseller. Semuanya butuh perjuangan, butuh salib. Maka kita semua yang ingin melihat keindahan Tuhan, yaitu kebangkitan Tuhan, semuanya tidak akan bisa kita capai tanpa salib, tanpa perjuangan, tanpa darah dan air mata untuk sampai kepada kebangkitan Kristus. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.